Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Zikri dengan NIM B1B1 22016, merupakan mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai memahami kepemimpinan melalui pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan karakter, pendekatan kontingensi, dan pendekatan situasional, di mana materi ini merupakan hasil dari studi literatur kami yang telah dirancang untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana seorang pemimpin dapat berperan secara efektif dalam berbagai situasi organisasi modern pada saat ini. Nah, selanjutnya itu materi bahasa pembahasannya itu ada yang pertama yaitu mengenai pendekatan sifat, yang kedua itu memahami pendekatan perilaku, yang ketiga itu mengenai memahami pendekatan karakter, dan yang keempat memahami pendekatan kontingensi, dan yang kelima itu memahami pendekatan situasional. Dan materi yang terakhir itu mengenai integrasi dari kelima pendekatan tersebut. Di mana pada latar belakang dari penelitian kami, di mana eh, yang diketahui bahwa kepemimpinan itu merupakan elemen kunci dalam organisasi, di mana tanpa pemimpin yang baik, suatu organisasi akan sulit dicapai secara optimal. Nah, nah, selama beberapa dekade ini, para peneliti dan praktisi telah mengembangkan berbagai teori kepemimpinan. Namun masih banyak yang mempelajarinya secara terpisah. Padahal realita di lapangan menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya bergantung pada sifat bawaan saja, tetapi juga bagaimana ia berperilaku, berpegang teguh pada karakter moral, dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, artikel kami ini hadir untuk mengintegrasikan kelima pendekatan tersebut, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih utuh mengenai praktik kepemimpinan yang efektif dan relevan dengan tantangan organisasi di era modern. Nah, adapun dari tujuan dari penelitian kami itu ada tiga poin utama, di mana poin pertama itu menjelaskan secara rinci tiap-tiap pendekatan kepemimpinan yang dimulai dari pendekatan sifat sampai ke pendekatan situasional. Tujuan yang kedua itu menunjukkan hubungan antara dan keterkaitan antar satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Dan yang ketiga yaitu di mana hasilnya nanti diharapkan bisa menjadi dasar teori yang bisa dipakai di praktik nyata kepemimpinan, biar pemimpin lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang eh, di era modern sekarang ini. Nah, sedangkan metode penelitian yang kami gunakan, di mana penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dengan menggunakan pendekatan big data analisis, artinya di mana kami mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi, media digital, dan database dari kepemimpinan. Sehingga data tersebut kami analisis dilakukan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, metode ini kami pilih untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, mendalam, dan relevan dengan perkembangan teori secara praktik kepemimpinan kontemporer. Nah, baiklah, kita udah sampai pada pembahasan materi intinya, yaitu yang pertama ada pendekatan sifat, di mana pendekatan sifat ini memandang suatu kepemimpinan itu sebagai hasil dari karakteristik karakteristik personal yang melekat pada individu tersebut. Nah, dalam konteks kontemporer,
pendekatan sifat tidak lagi dipahami secara deterministik, tetapi sebagai titik awal untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan tersebut. Nah, sehingga berbagai temuan literatur yang telah menunjukkan bahwa sifat-sifat ini tidak dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran sosial, sehingga memperluas asumsi awal bahwa sifat pemimpin itu bersifat bawaan. Seperti dalam studi yang telah dilakukan oleh M. Fahri Nursalim pada tahun 2023, dijelaskan bahwa sifat-sifat ini dapat membedakan pemimpin dan non-pemimpin, serta membantu dalam proses seleksi dan proses rekrutmen. Sementara itu dalam studi oleh Rizky dan kawan-kawan pada tahun 2024, itu menegaskan bahwa meski penting, sifat itu harus sesuaikan dengan konteks kekinian, terutama dalam organisasi di pendidikan di era digital. Dalam pendekatan sifat ini ditemukan bahwa dimensi seperti empati memiliki dampak signifikan dalam membangun hubungan interpersonal antara pemimpin dan bawahannya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan perilaku. Nah, di mana pendekatan perilaku atau behavior approach itu lahir karena ingin mengetahui bagaimana tindakan seorang pemimpin mempengaruhi tim, bukan hanya siapa dia, tetapi pendekatan ini mengklasifikasikan bahwa perilaku kepemimpinan ke beberapa gaya, seperti gaya otoriter, gaya demokratis, dan gaya laissez-faire. Nah, di mana gaya otoriter itu menekankan kontrol penuh dari pemimpin, dan gaya demokratis itu mengutamakan partisipasi tim, sedangkan pada gaya laissez-faire itu memberikan kebebasan penuh kepada anggota. Seperti penelitian Robbins dan beberapa tokoh lainnya, ia membuktikan bahwa perilaku kepemimpinan itu dapat dipelajari dan dilatih, sehingga siapapun yang berpotensi menjadi pemimpin akan lebih baik asalkan mampu berperilaku efektif sesuai dengan kebutuhan tim dan juga tujuan dari organisasi. Nah, seperti dalam studi Prayuda pada tahun 2024, dia mengemukakan bahwa perilaku pemimpin dalam mengatur interaksi dan menjalankan peran manajerial menjadi penentu suatu keberhasilan tim. Sementara itu, pendekatan perilaku yang dilakukan oleh Harin Aulia Sajidah dan rekan-rekannya, mereka menyoroti bahwa penting integrasi antara perilaku, kepemimpinan, dan prinsip etika organisasi. Nah, sehingga gaya kepemimpinan yang etis dan transparan serta partisipatif tidak hanya meningkatkan keterlibatan karyawan, tapi juga membentuk budaya organisasi yang adaptif dan suportif terhadap perubahan eksternal. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa pendekatan perilaku harus dilihat sebagai pendekatan dinamis yang terus berkembang dan mengikuti zaman pada saat ini. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan karakter. Nah, pendekatan karakter itu lebih dalam dari pendekatan sifat, di mana pendekatan karakter ini lebih menekankan pada aspek moral dan nilai etika dalam kepemimpinan. Northouse 2019 yang menyebutkan bahwa karakter pemimpin seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan itu menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas dalam organisasi. Nah, karakter dalam kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan aspek etis dan moral, melainkan juga menjadi representasi dari keautentikan kepemimpinan, di mana pemimpin yang berkarakter itu dianggap lebih mampu menghadirkan kepercayaan dan kredibilitas di tengah krisis kepercayaan yang sering terjadi dalam organisasi pada era modern seperti saat ini. Nah, selanjutnya itu pendekatan kontingensi. Nah, di mana pendekatan kontingensi ini atau lebih dikenal dengan contingency approach, nah, itu menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan
sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara gaya kepemimpinan dalam situasi tertentu. Menurut Gilder, melalui modelnya menjelaskan tiga variabel penting dalam suatu kepemimpinan. Yang model yang pertama itu antara hubungan antar kepemimpinan dengan anggota. Model yang kedua itu struktur yang jelas dan tugas yang jelas. Yang ketiga itu ada kekuasaan jabatan. Nah, apabila ketiga ini mendukung, maka gaya kepemimpinan lebih fleksibel. Namun, jika kondisi ini tidak mendukung, pemimpin perlu menggunakan yang lebih terarah dan lebih tegas lagi. Nah, seperti dalam studi Ilham Ganes Cita pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemimpin yang memahami situasi yang lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja tim. Selanjutnya, dalam penelitian Ahmad Termuzi pada tahun 2023, dia juga mempertegaskan bahwa dalam konteks pendidikan sangat membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan situasi dan juga kebutuhan dalam organisasi sehingga sehingga pemimpin itu lebih akurat. Nah, selanjutnya itu pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini atau pendekatan situasi itu merupakan pengembangan dari pendekatan kontingensi, di mana pendekatan situasional ini difokuskan pada kematangan dan kesiapan bawahan. Nah, Harsey dan Blanchard telah mengklasifikasikan bahwa gaya kepemimpinan berdasarkan ke tingkat kemampuan dan kemauan suatu anggota. Jika bawahan masih kurang terampil, pemimpin harus menggunakan gaya instruksi yang jelas. Nah, sedangkan jika bawahan sudah mampu dan mau, maka gaya kepemimpinan berubah menjadi pendelegasian tugas. Nah, pada era digital sekarang, pendekatan situasional ini semakin penting dalam suatu organisasi dikarenakan bahwa dalam organisasi sekarang ini banyak diisi oleh tenaga kerja yang dari lintas generasi dan dari latar belakang yang berbeda. Sehingga ini membutuhkan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan adaptif. Lebih lanjut, pendekatan situasional ini juga lebih terbukti efektif dalam ranah pemerintahan, di mana dalam penelitian oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai kepemimpinan bupati yang menunjukkan bahwa bupati tersebut berhasil menjadi seorang pemimpin dalam konteks birokrasi itu tidak hanya bergantung pada visi dan kebijakannya, tetapi juga pada kemampuannya memberikan suatu instruksi yang sesuai dengan situasi dan karakteristik dan kemampuan dalam terhadap penerima instruksi tersebut. Nah, di mana hal inilah yang mencerminkan bahwa penerapan nyata dari prinsip-prinsip kepemimpinan situasional dalam praktik pemerintahan. Nah, berdasarkan dari pendekatan kepemimpinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya itu integrasi dari pendekatan-pendekatan kepemimpinan tersebut, di mana dalam sebuah organisasi pemerintahan, misalnya di tingkat kelurahan, seorang pemimpin yang hanya mengandalkan pendekatan sifat saja, seperti sifat bawaan tanpa memahami cara berperilaku yang tepat akan sulit menghadapi dinamika yang ada di masyarakat. Demikian pula, ketika pemimpin itu hanya memiliki perilaku dan karakter baik saja, namun tidak cukup jika pemimpin itu tidak mampu membaca situasi pada saat itu dan juga menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga interpretasi pendekatan ini berarti bahwa seorang pemimpin itu harus memadukan antara sifat bawaan sebagai dasar dan juga melatih perilaku kepemimpinan yang efektif, menanamkan nilai moral yang kuat, dan terus belajar menyesuaikan diri dan dengan situasi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, pemimpin dapat mengelola tim yang heterogen, mampu mengatasi konflik internal, dan dapat cepat bertindak saat krisis, serta tetap menjaga kepercayaan publik.
Seperti contohnya yaitu dapat dilihat pada sosok pejabat publik yang memiliki sifat rendah hati, berperilaku komunikatif, memegang prinsip jujur, tapi juga mampu bersikap fleksibel dalam kebijakan ketika menghadapi perubahan mendadak. Contohnya seperti pada masa COVID-19 dan bencana alam. Nah, integrasi pendekatan inilah yang menjadi pemimpin bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan organisasi modern yang dinamis dan kompleks. Sehingga secara konseptual dan empiris, hasil dari penelitian-penelitian yang telah kami analisis menunjukkan bahwa terdapat irisan dan koneksi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Misalnya itu pendekatan sifat seringkali menjadi fondasi awal yang mungkin kemudian dikembangkan melalui pendekatan perilaku dan diperkuat kan, oleh pendekatan karakter. Nah, namun dalam implementasinya pemimpin harus dituntut untuk menyesuaikan seluruh pendekatan tersebut secara menyeluruh dengan kondisi organisasi dan kapasitas individu yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kepemimpinan harus dilakukan secara holistik dan integratif, bukan secara parsial. Nah, berdasarkan dari penjelasan ya tadi dapat kami simpulkan bahwa dari kelima pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya itu tidak dapat berdiri sendiri, di mana sifat bawaan yang menjadi pondasi, perilaku yang menjadi membentuk gaya kepemimpinan, serta karakter yang memperkuat moralitas, sementara pendekatan kontingensi dan situasional yang memadukan penyesuaian gaya dengan kondisi nyata. Seorang pemimpin itu harus mampu menggabungkan dari kelima pendekatan ini yang sehingga lebih diyakini lebih siap untuk menghadapi tantangan organisasi yang dinamis dan kompleks pada masa yang akan datang. Sehingga integrasi pendekatan ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif menuntut keterampilan belajar seumur hidup dan keterbukaan terhadap perubahan. Dengan demikian, pendekatan kepemimpinan harus dilihat dari secara menyeluruh dan dapat diterapkan secara kontekstual agar mampu menjawab dari tantangan organisasi di masa kini dan masa mendatang. Eh, Baiklah, itulah ya materi yang dapat saya sampaikan mengenai dari memahami pendekatan antara sifat, perilaku, karakter, kontingensi dan situasional. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.